Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah ikhwani, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah al-Imam Ibn Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-57 dari kitab tersebut, yakni bagian yang ke-13 ya. Bagian yang ke-13 Tsalits Asyara ya. Tsalits Asyara. Kita baca ya langsung matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itsbatul sam'i wal basari lillahi ta'ala, yaitu penetapan pendengaran dan juga penglihatan ya bagi Allah Ta'ala. Seperti itu subjudulnya bagian yang ke-13 dari dalil-dalil yang menetapkan adanya pendengaran dan juga penglihatan untuk Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya. Kita baca matan kitabnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Di sini firman Allah Ta'ala ya, sungguh Allah telah mendengar ucapan atau perkataan dari seorang perempuan yang mendebat engkau ya. Ini dhamir ka-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad ya, yang mendebat engkau fi zaujiha ya, mengenai tentang suaminya perempuan tersebut. Wa tashtaki, dan dia mengadukan kepada Allah, dan dia kemudian mengadukan kepada Allah, dan Allah itu mendengar tahawurakuma. Allah mendengarkan perdebatan kalian berdua ya, seperti itu. Jadi di sini ceritanya ada seorang perempuan ya yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian perempuan tersebut menceritakan adanya kisah talak ya. Nanti Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskannya ya mengenai kisah ini. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghukumi terjadi jatuhnya talak ya, sedangkan perempuan tersebut tidak merasa gitu ada jatuh talak dari suaminya. Kemudian perempuan tersebut mengadu kepada Allah, dan Allah pun wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah itu mendengar perdebatan kalian berdua ya, seperti itu. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan juga lagi maha melihat ya, seperti itu. Ini Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 ayat pertama. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ya, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya ya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan dari orang-orang yang mereka mengatakan ini ya, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir ya, sesungguhnya Allah itu miskin, wa nahnu aghnia, sedangkan kami ini kaya raya ya, seperti itu. Ini Quran surat Ali Imran ayat 181 ya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, am yahsabuna annala nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ini Quran surat Az-Zukhruf ayat 80. Apakah mereka menyangka ya, apakah mereka mengira bahwa sungguhnya kami ini tidaklah mendengar rahasia mereka dan juga bisikan-bisikan mereka ya. Tidak sekali-kali ya. Bahkan dan Rasul kami di sini maksudnya menuju ke para malaikat ya, dan Rasul kami ini di sisi mereka, Rasul tersebut menulis ya, mereka itu menulis seperti itu. Ini Quran surat Al-Zukhruf
ayat 80. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ini ya, Allah mengatakan bersama kalian berdua, yaitu kuma ini kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Aku mendengar dan aku melihat. Ini Quran surat Toha ya, ayat 46. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan lagi, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini Quran surat Al-Alaq ya, ayat 14. Lalu Syekhul Islam melanjutkan, alladzi yaraka hina taqum, yang dia melihat engkau ketika engkau berdiri ya, wa taqallubaka fi sajidin, dan juga perubahan engkau bersama orang-orang yang sujud ya, seperti itu. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Quran surat Asy-Syu'ara ya, ayat 220 hingga 218 hingga 220 ya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, ini kalimat fi'il amar ya, fi'il perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada sebuah kaum ya, kalian beramallah, untuk mengatakan ini, kalian beramallah, maka Allah akan melihat amalan kalian, dan juga rasulnya juga melihat ya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian tersebut. Ini Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Seperti itu. Kita baca syarahnya ya, langsung dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh Asyarhu, penjelasan ya. Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, qad sami'allahu qaulal lati wa hiya khawlah ya bintu Tha'labah. Dan sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang di sini itu adalah Khawlah bintu Tha'labah ya, yaitu sahabat perempuan yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang tujadiluka, luka, yang mendebat engkau ya ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayuhan nabi ya, yang mendebat engkau wahai Nabi Muhammad, ay turaji'uka al-kalama fi sya'nin. Jadi dia mengembalikan mendebat ya, ini artinya mendebat engkau dengan sebuah ucapan mengenai sesuatu ya, fi sya'ni zaujiha, yaitu mengenai sesuatu dari suaminya. Bahwa suaminya di sini Khawlah bintu Tha'labah memiliki suami yang namanya Aus bintu Somit ya, Aus ibnu Somit ya, itu Aus bin Somit. Wadzalika hina dhahara minha, dan ini ketika telah nampak ya dari perempuan tersebut, yaitu kemudian watashtaki ilallah, dan kemudian perempuan tersebut mengadu kepada Allah ya. Ma'atufun ala tujadiluka, ini tashtaki ini dihubungkan dengan fi'il yang mendebat engkau ya. Jadi setelah mendebat Nabi Muhammad, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Wadzalika annahu kulluma, dan itu disebabkan bahwa sungguhnya setiap apa-apa yang dia mengatakan ya, yang Rasulullah berkata kepadanya ya, yaitu Rasulullah mengatakan kepada ia ya, kullama ya, wadzalika annahu kulluma qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikarenakan ya,
setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, qad hurrimat alaih, sungguh engkau telah diharamkan atasnya, atas suaminya ya, maksudnya atas suaminya dia ya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW telah menghukumi bahwa terjatuh talak dari suaminya terhadap khaulah tersebut ya, terhadap sahabat Nabi perempuan tersebut ya. Olat, kemudian setelah Nabi Muhammad mengatakan sungguh engkau telah menjadi haram, engkau telah diharamkan atas Aus ibnu Samit tersebut ya, atas suaminya, perempuan tersebut mengatakan qalat wallahi ya ma dzakara talaqan, demi Allah tidaklah suamiku itu menyebutkan tolak ya, menyebutkan talak atau menyebutkan perceraian. Tsumma taqulu, kemudian perempuan tersebut mengatakan, asku ilallah, aku akan, harusnya ini ya ashki ilallah faqiti, aku akan mengeluh kepada Allah, seperti itu. Faqiti wa wahdati, aku akan mengeluh kepada Allah mengenai mengenai kemiskinan dan juga kesendirianku ya, seperti itu. Aku akan mengeluh kepada Allah mengenai kemiskinanku dan kesendirianku. Wa annali sobiyatan sigoron, dan bahwa sesungguhnya bersama aku ini ada anak-anak kecil yang masih kecil-kecil ya, seperti itu. In dhamamtuhum ilaihi do'u, apabila aku mengumpulkan apabila suamiku tersebut ya, in dhamamtahum ilaihi do'u, maaf ya, apabila aku mengumpulkan mereka kepada suamiku tersebut ya, mereka itu akan menghilang. Wa in dhamamtuhum ilayya, dan apabila aku mengumpulkan mereka, anak-anakku tersebut bersamaku, ja'u, mereka pasti kelaparan ya, seperti itu. Jadi wanita tersebut mengadukan kemiskinannya dan juga kesendiriannya kepada Allah, kemudian menyebutkan keadaannya ini ya, seperti itu. Kemudian waja'alat tarfa'u ra'saha ila sama, kemudian dia memulai mengangkat kepalanya ke langit ya. Wataqulu, dan dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaik, wahai ya Allah ya Tuhan kami ya, sesungguhnya aku ini mengadu kepada Engkau. Seperti itu ya kisahnya. Jadi ada seorang sahabat perempuan yang mendatangi Nabi dan menceritakan bahwa suaminya tersebut telah mengatakan seperti kata-kata yang pada waktu itu dianggap sebagai perceraian ya, seperti engkau seperti punggung ibuku, mengatakan hal seperti itu suaminya. Sedangkan Rasulullah menghukumi bahwa itu telah terjadi perceraian, yaitu telah terjadi, engkau telah diharamkan atas dia, seperti itu ya. Namun perempuan tersebut tidak menerima keputusan dari Rasulullah tersebut, dan dia mengadukan permasalahannya tersebut kepada Allah Ta'ala dengan berdoa ya, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku ini mengadukan kepada Engkau. Kemudian ya, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah itu dia mendengar perdebatan kalian berdua ya, ai turaji'ukuma fil kalami, yaitu Allah mendengar taroju'akuma ya, Allah mendengar perdebatan kalian berdua fil kalam. Kemudian innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu ia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di sini yasma'u kullal aswati ya, Allah itu mendengar, dia mendengar setiap suara-suara,
wa yubsiru wa yara kullal makhluqati, dan Allah juga melihat ya, dan juga Allah melihat juga ya setiap para makhluk-makhluknya. Wa min jumlati dzalika ma jadalat ya. Wa min jumlati dzalika ma jadalatska bihi hadhil mar'atu, dan termasuk dari Allah mendengar dan Allah melihat tersebut ya, termasuk dari keterangan ini, termasuk wa min jumlati dzalika, termasuk dari keterangan ini adalah apa-apa yang perempuan tersebut mendebat engkau mengenai apa-apa yang perempuan tersebut mendebat engkau Nabi Muhammad mengenai hal tersebut ya, seperti itu. Jadi di sini termasuk juga apa yang didebatkan oleh kalian berdua, yaitu perempuan tersebut dengan Nabi Muhammad. Allah juga mendengar suara-suara tersebut ya, seperti itu keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala ya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh ya, Allah telah mendengar ucapan dari orang-orang yang mereka telah mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin sedangkan kami ini kaya ya, seperti itu. Di sini Syekh menjelaskan ya, Syekh Shalal Fauzan, hum qaumim minal Yahudi ya. Ini adalah sebuah kaum dari kalangan Yahudi. Qalu, yang mereka mengatakan, hadhil maqalah, yang mereka mengatakan perkataan tersebut ya, innallaha faqirun wa nahnu aghnia, seperti itu. Ini mereka mengatakan perkataan ini lamma anzalallahu, ketika Allah menurunkan sebuah ayat, yaitu ayat ini ya, mangdzalladzi yuqridullaha qardan hasana, mangdzalladzi yuqridullaha qardan hasana ya. Siapakah itu yang siapakah itu yang aqrada ya, aqrada itu adalah siapakah itu yang dia meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik ya, maksudnya adalah berinvest ya, maksudnya di sini. Siapakah yang meminjami Allah dengan peminjaman yang baik? Al-ayah, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian qalu ya, mereka mengatakan qalu dzalika tamwihan ala du'afaihim. Mereka mengatakan itu ya sebagai sebuah mawaha ya, sebagai sebuah kamuflase ya. Qalu dzalika, mereka mengatakan itu sebagai sebuah kamuflase atas kelemahannya mereka sendiri. Jadi seperti agar tidak terlihat ya kelemahan mereka, kemiskinan mereka tidak terlihat. Jadi mereka mengatakan seperti ini, mangdzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Mereka seperti itu untuk menyamarkannya agar kelemahan mereka itu tidak terlihat. La annahum ya'taqiduna dzalika, bukan karena bahwa sungguhnya mereka itu mengiktikadkan atau meyakini hal tersebut ya. Li'annahum ahlu kitabin, karena sungguhnya mereka itu adalah ahlu kitab ya. Wa innama qalu dzalika liyusakkiku, dan hanyalah mereka itu mengatakan itu hanya agar untuk mereka itu memberikan keraguan-raguan fi dinil Islam, mengenai agama Islam ya, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum, apakah mereka itu tidak
apakah mereka menyangka bahwa sungguhnya kami ini tidak mendengar rahasia mereka ya, tidak mengetahui rahasia mereka, itu maksudnya adalah ma yusirruna bihi fi anfusihim au ma yatahaditsuna bihi sirrong fi makanin qalin ya, yaitu apa yang mereka bisikan pada diri-diri mereka ya, atau apa-apa yang mereka menceritakan dengan secara berbisik-bisik pada tempat yang kosong ya, seperti itu. Wa najwahum, ini dan juga bisikan mereka, apakah mereka am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka bahwa kami ini tidak mendengar rahasia mereka dan juga bisikan mereka ya, seperti itu. Maksudnya adalah ma yatanajuna bihi fima bainahum, apa yang mereka bisik-bisikan ya kepada apa-apa yang diantara mereka. Wan najwa ya, dan najwa di sini memiliki makna ya, ma yatahaddatsu bihil insan, apa yang seseorang itu menceritakannya ya, ma rafiqihi, bersama kawannya, wa yukhfihi an ghairihi, dan dia menyembunyikan hal tersebut dari yang selain ia ya, dan bersama temannya, seperti itu. Kemudian am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala, apakah mereka menyangka bahwa kami ini tidak mendengar bisik rahasia dan bisikan mereka ya, bala, bahkan nasma'u dzalika wa na'lamu bih, maksudnya di sini bahkan kami mendengar hal tersebut ya, dan kami mengetahui hal tersebut. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul-rasul kami ya, yaitu para malaikat, di sisi mereka para malaikat itu menulis ya, al-hifdzatu indahum yaktubuna jami'a ma yasduru anhum min qaulin aw fi'lin, yaitu menjaga ya di sisi mereka, yang mereka itu menulis seluruh dari apa-apa yang keluar dari mereka ya, dari yang termasuk ucapan dan ataupun pekerjaan ya, ataupun dari ucapan dan juga amalan ya, itu pekerjaan, seperti itu. Jadi di sini pun Allah menerangkan nasma'u sirrahum wa najwahum, Allah mendengar rahasia mereka dan juga bisikan-bisikan mereka ya, seperti itu ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma yaqulu Ta'ala li Musa wa akhihi Harun, sesungguhnya aku ini bersama kalian berdua ya. Allah mengatakan ini untuk Nabi Musa dan juga saudaranya ya, yaitu Nabi Harun alaihi wassalam. Semoga keselamatan atas mereka berdua. Lamma arsalahumwa, ketika Allah mengutus keduanya, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, yaitu Allah mengatakan ya, innani ma'akuma, sungguhnya aku ini bersama kalian berdua, bihifdzi wa kilaati wa nasri, yaitu sungguhnya aku ini bersama kalian berdua dengan penjagaanku dan juga dengan perlindunganku ya, dan juga dengan pertolonganku untuk kalian berdua. Wa nasri lakuma asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat ya, seperti itu. Maksudnya kata Syekh Shalal Fauzan, asma'u kalamakuma wa kalama aduwikuma, aku mendengar kalam kalian berdua dan juga kalamnya Fir'aun ya, kalamnya musuh kalian berdua. Wa ara makanakuma, dan aku juga melihat tempat kalian berdua. Wa makanahu, dan juga aku juga melihat tempatnya Fir'aun, posisinya Fir'aun, seperti itu. Wa ma yajri minkuma wa minhu, dan juga aku melihat apa yang terjadi di antara kalian berdua dan dengan Fir'aun tersebut ya. Wa hadza ta'lilun liqaulihi la takhafa, dan ini adalah sebuah alasan untuk
sebuah jawaban atau alasan ya, sebuah alasan dari ucapan Allah Ta'ala, la takhofa, janganlah kalian berdua merasa takut. Ini adalah alasannya. Kenapa jangan merasa takut? Karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua ya. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, qauluhu, dan firman Allah Ta'ala ya, alam ya'lam Abu Jahal, apakah Abu Jahal tidak mengetahui ya, hinama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anis sholati, dari sholatnya beliau, bi annallaha yara, bahwa sungguhnya Allah itu melihat ya. Maksudnya di sini adalah Syekh menjelaskan, apakah alima ya, apakah dia tidak tahu bahwa sungguhnya annallaha yarahu wa yasma'u kalamahu, apakah dia tidak tahu ya, Abu Jahal tersebut tidak tahu bahwa sungguhnya Allah itu melihat dia dan Allah mendengar kalamnya Abu Jahal tersebut ya. Wasayujaji ya, dan juga akanlah Allah membalasnya ala fi'alihi, atas pekerjaannya tersebut, atammal jazai, dengan sesempurna-sempurna balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Wal istifhamu li taqri', dan pertanyaan ini ya, alam ya'lam ini itu adalah untuk pencelaan ya, seperti itu. Wal istifhamu li taqri', untuk pencelaan, wa taubih ya juga, dan juga untuk pengecaman ya, seperti itu. Jadi alam ya'lam bi anallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwa sungguhnya Allah itu melihat, seperti itu ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, alladzi yaraka ay yubsiruka hina taqumu, yaitu yang dia itu melihat engkau, maksudnya adalah dia melihat engkau ya, yaraka, dia melihat engkau, hina taqumu, ketika engkau berdiri, lissolati wahdak, ketika engkau berdiri mendirikan sholat ya, secara sendiri. Wa taqallubaka, dan juga Allah itu mengetahui ketika engkau berdiri ya, Allah melihat perubahan gerakan sholatmu fi sajidin, bersama orang-orang yang sujud ya, seperti itu. Jadi di sini ketika engkau sendiri, sholat sendiri, maupun ketika sholat berjamaah ya, Allah melihat itu semua. Maksudnya di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, wa yaraka in sholaita fil jamaati, dan Allah melihat engkau jika engkau sholat bersama jamaah ya, raki'an, Allah melihat engkau dengan secara berruku ya, wasajidan wa qa'iman, bersujud ataupun berdiri ya, Allah melihat itu semua. Innahu huwas sami'u lima taquluhu al-alimu bih, sungguhnya Allah itu ia maha mendengar pada apa-apa yang kau mengatakannya, dan juga Allah maha mengetahui mengenai hal tersebut ya, yaitu apa-apa yang engkau mengatakannya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa quli amalu, dan engkau katakanlah kepada mereka, ya amalu, kalian beramalah ya, qul ya Muhammad, yaitu katakanlah wahai Nabi Muhammad. Maksudnya ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan i'malu ya, seperti itu. Lihaula'il munafiqin, itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan hal tersebut kepada mereka ya, orang-orang munafik, yakni ucapan ini ya, i'malu ma syi'tum, kalian beramalah pada apa-apa yang kalian maukan ya. Wa astamirru ya, wastamirru ya, dan kalian lewatilah ala batilikum, di atas kesesatan kalian ya, kalian lewatlah, kalian berpeganglah ya atas kesesatan kalian,
Wala tahsabu, dan kalian janganlah menyangka ya, janganlah kalian menyangka anna dzalika sayakhfi, bahwa sungguhnya hal itu akan tidak terlihat atau akan tersembunyi. Wala tahsabu, dan janganlah kalian menyangka bahwa amal-amal kalian itu akan tersembunyi ya, seperti itu. Fasayarallahu amalakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat amalan kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad juga akan melihat amalan kalian, wal mu'minuna, dan juga orang-orang yang mukmin akan melihat amalan kalian ya. Maksudnya di sini adalah satadharu a'malukum ya, amal-amal kalian itu orang munafik itu akan menjadi tampak jelas terang benderang ya, linnas, di hadapan manusia, wataro fid dunya, dan kalian akan melihatnya di dunia, wasaturadduna, dan kalian itu akan dikembalikan ba'dal mauti, akan dikembalikan setelah kematian, ila alimil ghaibi, kepada yang mengetahui suatu yang gaib, wasyahadah, dan juga mengetahui suatu yang nyata ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian ia akan mengingatkan kalian pada apa-apa yang kalian itu telah melakukannya, seperti itu. Di sini fayujajikum ala dzalika, kemudian dia akan membalas, akan mengganjar kalian atas amalan-amalan kalian tersebut ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menyimpulkan ya, asyahidu minal ayatil karimah, yang menjadi bukti dari ayat-ayat yang mulia di atas, fi hadhil ayati, di dalam ayat-ayat tersebut, wasfullahi subhanahu bisam'i wal basori, di dalam ayat-ayat tersebut ada pensifatan Allah Subhanahu wa taala itu dengan pendengaran dan juga penglihatan ya, seperti itu. Jadi Allah tersifati dengan sifat pendengaran dan penglihatan yang ajali ya, yang qaim binafsihi, yang itu yang berdiri dengan diri Allah, dengan zat Allah, pendengaran dan penglihatan tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, wa annahu ta'ala yasma'u wa yubsiru haqiqatan, dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mendengar dan juga melihat benar-benar secara hakikah, mendengar dan melihat ya, ala ma yaliqu bihi, yaitu dengan apa yang sesuai dengan keagungannya Allah, munajjahun an sifatil makhluqin wa mumathilatihim ya, dengan cara hakikatan ya, dengan secara hakikah, di atas apa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah juga sesungguhnya tersucikan dari sifat-sifat makhluk, wa mumathilatihim, dan juga sifat-sifat yang menyerupai mereka ya, sifat-sifat ya, tersucikan dari penyerupaan kepada mereka para makhluk tersebut. Fal ayatu sharihatun, maka ayat tersebut itu adalah jelas ya, fi itsbatil sam'i wal basori, dalam menetapkan pendengaran dan penglihatan, haitsu jaa fiha itsbat, ketika datang di dalam ayat-ayat tersebut ya, haitsu jaa fiha itsbatu sam'i lillah bilafzil madhi wal mudhari'i wa ismul fa'il ya, wa ismil fa'ili, ketika yaitu di mana penetapan pendengaran bagi Allah itu datang pada ayat-ayat tersebut dengan lafaz fi'il madhi ya, sami'allahu qaulal ladzina, seperti itu. Kemudian datang juga dengan lafaz fi'il mudhari', dan juga datang dengan lafaz ismi fa'ili ya, yaitu sami'a, yasma'u, wa sami'un ya. Lafaz-lafaz ini itu tertetapkan dalam Al-Quran, yasma'u wa sami'un wa huwa sami'un basir ya, seperti itu. Jadi benar-benar hakikoh ya, penetapan pendengaran tersebut ada untuk Allah Ta'ala, qaim bidzatihi ajaliyah ya. Jadi tertetapkan sifat pendengaran untuk Allah Ta'ala yang berdiri dengan zatnya sendiri,
yang sifat tersebut adalah ajali bersama Allah Ta'ala, ya seperti itu. Wala yasuh fi kalamil arabi, dan tidaklah benar ya di dalam ucapan orang Arab, ayyuqala li syai'in, untuk dikatakan terhadap sesuatu, huwa sami'un basirun illa wa dzalika syai'u yasma'u wa yubsiru. Tidaklah benar kepada sesuatu apabila dikatakan dia itu mendengar dan melihat, kecuali dalam keadaan ya sesuatu tersebut itu mendengar dan melihat secara benar-benar ya sesungguhnya. Hadza huwal aslu, inilah yang menjadi dasar. Fala yuqala, sehingga tidak dikatakan jabalun sami'un basirun, gunung itu mendengar dan melihat ya. Li'anna dzalika mustahilun, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah hal yang mustahil. Illa liman yasma'u wa yubsiru, kecuali untuk orang yang dia mendengar dan benar-benar melihat ya, seperti itu. Seperti itu ya mengenai penetapan sifat itsbatus sam'i wal basari lillah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ketika mensyarah kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.